Sementara itu, pemirsa, Satreskrim Polres Tulungagung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus penganiayaan berujung maut. Aksi penganiayaan ini dilakukan secara spontan. Mereka menduga korban merupakan terlibat aksi curanmor yang dilakukan oleh anaknya. Namun dari hasil penyidikan kasus curanmor, dugaan tersebut dinyatakan tidak benar. Inilah lokasi penganiayaan yang menewaskan Suyatno, warga desa Nyawangan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Penganiayaan ini terjadi pada Rabu 23 September lalu. Korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Berdasarkan hasil otopsi, korban meninggal karena pembengkakan rongga kepala dan pembuluh kepala pecah. Sebanyak 15 orang saksi diperiksa oleh polisi terkait kasus tersebut. 7 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Aksi penganiayaan ini dilakukan secara spontan tanpa perencanaan. Warga menduga korban terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh kedua anaknya. Namun berdasarkan hasil penyidikan, dugaan tersebut tidak terbukti. Para tersangka ini datang sendiri ke polisi untuk menjalani pemeriksaan. Mereka diantarkan oleh kepala desa setempat. Sebelumnya polisi menghimbau kepada pelaku untuk kooperatif dengan menyerahkan diri ke polisi. Kasus ini akan segera dilimpahkan ke kejaksaan setelah polisi melakukan rekonstruksi. Hasil akhir penyelidikan, total saksi yang sudah kita periksa ada sebanyak 15 orang saksi. Habis itu kita sudah menetapkan 7 orang tersangka. Seperti itu. Tersangka terakhir kapan? Untuk tersangka terakhir atas nama KT, kita tadi malam kita tetapkan sebagai tersangka. 7 tersangka ini sudah jelas semua apa masih ada kemungkinan mengembang dan? Sementara masih 7 tersangka itu saja dulu. Dan berdasarkan pemeriksaan kronologinya gimana sih? Kronologi awalnya yaitu massa bergerombol karena adanya pelaku curanmor yang ditangkap oleh Polsek. Dia menduga korban ini adalah salah satu komplotannya dan tidak ditangkap. Tapi hasil penyelidikan dari Polsek tidak ada mengarah ke arah korban. Sehingga massa berpikir untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Dan itu semua dilakukan secara serentak, tidak ada persiapan terlebih dahulu. Dilakukan di beberapa tempat dan pemukulan? Pemukulan ada di wilayah, sebetulnya ada 3 tempat, karena itu perbedaannya hanya 1 TKP 1 jalan, tapi bergeser saja untuk pelakunya. Ada perlawanan dari korban? Korban tidak melakukan perlawanan sama sekali, dia hanya pasrah diam. Selain mengamankan 7 tersangka dalam kasus tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian korban serta tali yang digunakan untuk mengikat korban. Sesuai dengan pasal 170 KUHP, para tersangka terancam hukuman pidana paling lama 12 tahun penjara. Dari Tulungagung, Sogi Pamungkas, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.